Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya menarik. Dari wanita-wanita dengan kategori di bawah ini, wanita mana yang jadi rekomendasi Ustadz? A. Lebih muda, B. Lebih tua, C. Janda, D. Belum muslimah tapi mau diajak masuk Islam, E. Muslimah tapi belum menutup aurat dengan baik. Iki piye to iki? Sik milih ki aku sampean gitu. 1. Pilih karena agama. Nabi SAW mengajarkan fakhtar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah orang yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung. Jadi yang pertama-tama bukan soal mudanya atau tuanya, janda apa perawan. Yang pertama adalah soal fakhtar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung. Apa itu beragama? Para ulama lain mungkin memberikan definisi-definisi yang lain. Kalau saya baru bukan ulama. Ya, baru bukan ulama, maka saya biasanya memberikan rekomendasi kalau Anda ingin melihat agama seseorang, perhatikan hubungannya dengan 4 pihak. 1, dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungannya dengan ibunya. Yang ketiga, hubungannya dengan teman sebayanya. Yang keempat, hubungannya dengan anak-anak kecil. Paham ya? Kenapa dengan Allah? Loh, kalau sama Allah nggak setia, masa bisa diharapkan setia sama pasangan? Yang kedua, ibunya. Kenapa kok ibu? Loh, kalau sama ibunya sendiri nggak bisa hormat, masa bisa hormat sama pasangan? Yang ketiga, kenapa kok teman sebaya? Teman sebaya itu dalam pergaulan paling kenal dia. Coba ditanyain ke teman-temannya. Dia kalau berjanji ditepati apa enggak? Kalau ngomong banyak bohong apa banyak jujur? Kalau menjadi sahabat pernah nikung apa belum? Gitu kan? Kalau utang kembalikan tepat waktu apa ngemplang? Gitu. Kalau ditagih lebih galak dari yang nagih apa enggak? Gitu. Itu tahu teman-temannya. Itu penting untuk diketahui. Yang keempat, hubungannya sama anak-anak kecil. Karena kita bukan cuma mencari istri, kita itu mencari ibunya anak-anak. Maka pengajar TPA, pengajar Iqra, itu potensial. Lebih muda atau lebih tua, monggo. Selera masing-masing. Saya termasuk IPKK. Ikatan Pencinta Kakak Kelas. Masalahnya dulu saya nikah itu telat. Saya baru nikah ketika umur sudah 20 tahun. Ya telat, wong sebenarnya 14 sudah bisa. Jadi 20 tahun saya baru nikah, saya ngajukan kepada seorang ustadz, saya mau nikah. Kalau saya sendiri yang nyari, kok saya belum percaya sama mata saya. Mata saya pasti masih mudah terkelabui oleh gemerlapnya dunia. Hati saya pasti belum jernih basirohnya. Maka Ustaz, saya percayakan kepada jenengan, mbok tolong saya dicarikan. Terus gimana? Ustaznya tanya, kriterianya apa? Yang solihah dan mensolehkan. Kata ustadznya, bagus, tapi abstrak. Mbok yang konkret kriteria itu. Loh, konkretnya gimana, Ustaz? Ya konkret, yang gampang dicari. Yang bisa ditemukan orangnya. Oh, konkretnya gini, Ustaz, tolong dicarikan akhwat muslimah yang punya kelompok binaan pengajian itu minimal 3 kelompok dan stabil. Ustadznya bilang, kok pinter antum? Ya muridnya Ustadz itu. Kenapa kamu milih yang begitu? Karena punya binaan dan stabil itu
Artinya banyak. Berarti dia teman curhat yang baik. Berarti dia bisa empan-papan menempatkan orang pada posisinya. Berarti dia seorang mu'allimah, seorang yang pintar ngajar. Berarti dia itu seorang murabbiyah yang pintar membina, mendidik. Saya cukup yang kayak gitu aja. Berapa waktu kemudian saya dipanggil, ada ini, milih mana? Disodori 4. Nggak milih boleh nggak, Tat? Maksudnya nggak milih langsung 4. Jangan. Apuran tuh. Milih aja, pilih. Milih istikharah. Selesai istikharah saya pilih. Yang ini Ustaz. Ustaznya bilang, kok yang enggak yang ini? Itu kakak kelas SMA udah kenal Ustaz. Nanti jatuh pede saya. Ini yang enggak kenal aja Ustaz, yang enggak kenal. Ya udah ini. 8 Juli 2004 kami bertemu pertama kali. Sebelum bertemu ini saya sudah baca, oh namanya ini, anaknya ini. Maksudnya bapaknya, bukan anaknya. Bapaknya ini, ibunya ini, kakaknya ini, adiknya ini, gitu kan. Tinggi badan sekian, berat badan sekian. Pernah punya penyakit apa, gitu ya. Pakai kacamata apa, enggak. Tuh. Terus riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, tradisi dalam keluarga. Ini tuh. Terus di situ sebutkan, dia selain kuliah, itu kerja part-time di sebuah apotek, sebagai asisten apoteker. Maka 1 hari sebelum ketemu tanggal 8 Juli itu, saya sore-sore pergi ke apotek itu, beli multivitamin harganya 18.000. Niatnya pengen lihat orangnya. Kan niatnya nadhar itu boleh, diperintahkan Nabi, fangdur ilaiha, lihatlah kepadanya. Oh saya niati, saya salah sangka. Ternyata asisten apoteker itu tidak di depan melayani pembeli, tapi di belakang racik obat. Maka multivitamin itu menjadi multivitamin kenangan nadhor yang gagal. Hari berikutnya 8 Juli 2004 ketemu di rumah Ustadz itu. Sepanjang pertemuan saya tidak berani memandang wajahnya. Saya nunduk terus. Alhamdulillah mejanya terbuat dari kaca. Jadi kelihatan gitu kan. Bismillah kok makin mantap, kemudian tanya-tanya, oh terus gimana, apa visi misi Anda dalam pernikahan ini, gimana konsep Anda dalam mendidik anak, apa pandangan Anda tentang istri yang berkarir, apa konsep dari pandangan Anda tentang homeschooling. Terus begini, pertanyaannya lebih susah dari pertanyaan pendadaran skripsi. Dahsyat. Di akhir dia ngaku, kalau nyari yang pintar masak, mohon maaf, saya tidak terbiasa masak. Ya Allah, saya bilang. Lawang di riwayatnya itu dia tuh sudah ngekos 8 tahun loh. Masa gak bisa masak? Saya kan heran. Tapi saya kemudian merasa ini ujian Allah. Ya Allah, engkau ingin mengujiku. Karena aku mintanya yang solihah. Solihah kan gak harus bisa masak. Ya Allah ya. Ya wes, gak apa-apa saat saya bilang. Di Jogja ini banyak rumah makan. Dan saya juga tidak terbiasa mencuci tangan saya. Pecah-pecah kalau mencuci. Luar biasa. Kok keren. Ya wis itu. Di Jogja banyak laundry. Kiloan. Aman insya Allah. Saya itu tidak cari tukang masak, saya tidak cari tukang cuci, apalagi tukang pijet. Yang saya cari itu istri. Kalau mau, segera saya akan ajak keluarga untuk ngelamar. 18 Juli 2004 saya ngelamar. Petanya peta buta. Oh dia yang gambar? Enggak jelas itu kan. Sampai Pak D saya mureng-mureng. Kok wis kenal tenan wong ya. Kamu itu sudah kenal belum ya? Nyari rumahnya aja nggak ketemu gini. Harusnya jam 11 sampai, itu baru nyampe 1:30. Itu disambut sama keluarga dan tetangga-tetangganya itu mukanya serem-serem. Saya tanya kok mukanya serem-serem kenapa? Oh belum makan, nungguin tamu yang dari Jogja. Ya sudah makan dulu aja Pak. Makan, setelah makan lamaran disampaikan oleh Pak D saya itu. Kemudian dijawab oleh Pak D juga dari dia. Jawabnya apa? Lamaran diterima, intinya begitu. Tapi nikahnya kalau bisa 2 atau 3 tahun lagi. Oh masih cuili-cuili loh. Masih kuliah semua. Nanti aja, sabar ya Dek. Saya di forum itu kemudian nyeletuk.
Nggak tahu kekuatan dari mana kok saya kuat nyeletuk. Saya bilang begini, Pak nyuwun sewu, mohon maaf urusan saya sekarang ini segera menikah karena hukum untuk menikah untuk saya itu sudah mendekati wajib. Saya sudah sangat takut jatuh ke dalam maksiat, godaan di mana-mana, dan saya ini termasuk orang yang lumayan laku. Gitu, naikkan pede. Nah, karena itu Pak, kalau memang saya percaya jodoh saya sudah tertulis di sisi Allah, di Lauhil Mahfud. Nah, kalau nama yang ada di sana itu bukan Dwi Indah Ratnawati binti Haji Muhammad Samidi, saya izin Pak. Mohon maaf, kami akan segera pulang. Ya nanti cari-cari di jalan, siapa ketemu, siapa tahu ketemu jodoh yang lain. Ngaten ya Pak. Itu bapak saya melototin saya terus, kamu ngomong apa ini? Ada yang baru minum, dengar omongan saya itu tersedak, batuk nggak sembuh-sembuh, kesian. Tapi calon mertua saya mungkin orang bijaksana sehingga beliau itu mengatakan, mungkin dalam hati ya, ini makhluk langka patut dilestarikan. Maka beliau kemudian mengatakan, wis, yo jangan gitu Dek Salim. Dek Salim itu maunya, memangnya kapan toh nikahnya? Lupa, putri bapak gambar peta keliru itu. Bikin kami tersasar di Jogja. Jogja ke sini tuh Pak. Saya sudah hafal teks ijab qabul bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia Pak. Ayo mau pakai bahasa Bapak sekarang aja Pak. Enggak sekarang, ampun. Kan perlu persiapan loh. Ya udah, persiapannya berapa lama Pak? Akhirnya 20 Agustus 2004 saya dinikahkan. Sebulan. 2 atau 3 tahun berubah jadi sebulan. Negosiasi sukses. 20 Agustus itu menjelang akad nikah saya dipanggil calon mertua, Dek Salim, nyuwun sewu, ini selanjutnya bagaimana ya? Selanjutnya bagaimana maksud Bapak? Ya ini kan masih sekolah semat, belum selesai, terus kan biaya-biaya dan tanggungan-tanggungan macam-macam gitu. Lupa, saya kuat-kuatkan diri. Yang namanya nikah itu Pak, pengalihan tanggung jawab dari Bapak kepada suami. Maka kalau putri Bapak sudah jadi istri saya, segala yang selama ini jadi tanggungannya Bapak pindah ke saya. Oh bagus, bagus. Lalu ada SMS masuk ke handphone saya. FYI dari calon istri. SPP saya 1 semester 4 kali lipat SPP jenengan. Saya langsung berkeringat dingin. Nggak terbayang bahwa ternyata SPP-nya lebih mahal dari SPP saya. Kok jadi berat ya? SPP aja 4 kali lipat, yang lain berapa kali lipat? Mau ijab qabul itu saya lirik kanan lagi. Ya Allah kok jadi berat begini ya Allah? Bismillah. Kok berjanji ya Allah? Engkau akan menolong orang yang menikah untuk menjaga kesucian dirinya ya Allah. Tolong saya Allah, tolong. Ini saya ijab qabul ini saya mau merem ya Allah. Nanti tolong kalau saya buka mata tunjukkan keajaiban-Mu ya Allah. Nabi Ibrahim itu ketika menyembelih Nabi Ismail juga memejamkan mata. Kenapa? Karena berprasangka baik sama Allah. Dan untung Nabi Ibrahim itu memejamkan mata, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim menyembelih Ismail melek, itu malaikatnya bingung. Ya Allah, gantinya pakai domba kapan ya Allah? Ibrahim yang liatin. Kan gitu. Makanya saya juga memejamkan mata meskipun saya tidak berharap nanti keajaibannya kayak Nabi Ibrahim. Masa diganti domba, nggak lucu. Bismillah. Kemudian ternyata begitu saya buka mata, itu hujan turun. Rintik, rintik, rintik. Makin deras, makin deras. Padahal bukan musimnya. Langsung, habis itu kan setelah selesai ijab qabul, istri diminta cium tangan suami. Dia megang tangan saya, 220.000 volt. Tok pertama kalinya kulit saya disentuh wanita yang dulu tidak halal untuk saya, sekarang halal. Saat itulah saya kuat-kuatkan, hidung saya dekatkan ke ubun-ubunnya, saya sentuhkan sambil saya berdoa, saya berbisik kemudian. Lihat, bahkan langit pun menangis. Kehilangan salah satu bidadarinya. Turun ke bumi untuk mendampingiku. Habis itu, yes, gombal pertama sukses. Gitu ya Mas, ceritanya begitu. Jadi kalau serius, salah satu skenarionya begitu. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ternyata nggak sampai setahun kemudian, 17 Agustus 2005, istri saya yang dulu waktu masih calon ngaku tidak bisa masak, pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-60, lomba masak tingkat RT juara 1. Kalau kita saling menghargai, insya Allah orang mau belajar. Ternyata istri saya bisa masak. Oh enak. Saya belum pernah makan masakan yang lebih enak daripada masakan istri saya. Bohong apa jujur? Bohong berpahala, jujur juga berpahala, jadi nggak masalah. Bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istri itu berpahala. Maka jenengan jangan ragu bilang sama istri Anda, kaulah wanita tercantik di dunia. Bohong. Tapi berpahala. Nanti dia akan bilang, alah gombal. Tapi sebenarnya hatinya senang. Itu wanita itu sulit dipahami. Jenengan dimarahi. Satu saat jenengan bikin kecewa banget terus dia marah. Sampai dia nyuruh kita keluar dari rumah terus pintunya dibanting. Berat gitu. Pergi sana. Apa yang kita lakukan? Jangan pergi. Itu tuh dia ada di balik pintu, nunggu pintu diketuk lagi. Tapi nanti kalau Anda ngetuk, dia akan bilang, apa ngetuk-ngetuk? Tapi kalau jenengan pergi beneran, sedihnya nggak hilang-hilang. Nah, itulah susahnya mengelola hati wanita. Hati-hati anak muda.